أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Seraya marilah kita awali dengan senantiasa manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajarannya. Baik para jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita akan melanjutkan kembali ilmu yang berkaitan dengan fikih keluarga atau al-fiqh an ahwal al-syakhsiyah, fikih tentang hukum-hukum keluarga. Para jamaah sekalian, menikah itu ada manfaat, tetapi dalam waktu yang sama juga ada bahaya, ancaman. Jadi setiap manfaat dan bahaya atau ancaman itu selalu bersama-sama, bersanding, bagaikan dua sisi mata uang. Dan memang di dunia itu begitu, Pak. Jadi kalau yang mendominasinya itu adalah manfaat, maka ancamannya itu ya, dia tidak bisa muncul begitu, bukan hilang. Tapi kalau misalnya bahayanya itu lebih dominan, maka manfaatnya juga dia akan terkalahkan gitu. Nah, maka begitulah kehidupan dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu membawa risalah Islam yang di sana akan mengekang, akan meminimalisasi bahaya-bahaya ancaman yang ada pada kehidupan itu. Maka falsafah syariat dalam Islam itu jalbun naf'i wa daf'ud darar. Jadi semua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu jalbun naf'i, pasti mendatangkan manfaat. Nah, maka kalau mendatangkan manfaat, otomatis dia apa? Menolak bahaya. Contoh misalnya ketika yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi bagaimana tentang khamar, ya, qul fihima itsmun kabir. Memang pada khamar itu ada dosa, ada bahaya yang sangat tinggi resikonya. Ya, bahkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nilai bahaya dosanya lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan nilai manfaatnya. Nah, Islam datang mengharamkan itu, maksudnya apa? Supaya nilai manfaatnya lebih mendominasi, lebih menguasai dibandingkan dengan bahayanya. Nah, sebaliknya kalau Islamnya tidak ditetapkan, tidak ditegakkan, tidak diamalkan gitu ya, baik apanya, dalam bentuk sanksinya, dalam bentuk pencegahannya, tindakan-tindakan preventifnya. Artinya apa? Harus ditutup tuh lubang-lubang yang bagaimana manusia supaya tidak mabuk gitu Pak. Jangan disediakan. Ya, ini sudah disediakan, yang mabuk tidak ada sanksi. Ya bagaimana kalau begitu? Maka nanti nilai manfaat kemuliaan Islam itu tidak dirasakan. Kenapa? Sebab peluang-peluang yang madaratnya dibuka lebih luas dibanding dengan manfaatnya itu ya, didatangkan. Nah, sama Bapak sekalian, ya. Di sini menikah pun adalah bagian dari syariat. Maka setiap kali ada syariat, di sana pasti jalbun naf'i, mendatangkan manfaat. Nah, sebaliknya wadaf'ud darar, akan menghilangkan bahaya-bahaya, ancaman-ancaman. Itu Bapak sekalian. Nah, maka di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan bahwa dalam kitab Al-Ahwalu Syakhsiyah fil Madhab Asy-Syafi'i, ya, ada satu kitab namanya Al-Ahwalu Syakhsiyah, hukum-hukum keluarga dalam pandangan madhab Syafi'i. Itu apa ya? Yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ad-Dusuqi. Beliau menjelaskan az-zawaju baina fawaid wa afatih. Menikah atau pernikahan itu ada di antara manfaat dan ancaman. Itu Pak, ya. Jadi jangan sampai kita ini tidak tahu nih. Kita yang melangsungkan nikah tetapi kita tidak tahu apa ancamannya. Nah, para jamaah sekalian, kita sudah tahu bahwa di antara manfaat, ya, manfaat yang bisa didapatkan melalui nikah, di sini ada yang mengatakan, ya, fayaqulu ar-Romli, Imam Romli mengatakan wa faidatuhu hifdzun nasal. Jadi dengan menikah itu akan menjaga kelangsungan keturunan, nasal. Jadi nasab, silsilah jelas Pak, ada bapaknya, ada nasabnya, ada binnya. Ya, sebab kalau tidak melalui pintu nikah itu ya, itu nasabnya itu nanti tidak jelas. Walinya juga tidak jelas. Sebab bagaimana mungkin dia jadi bapak, jadi suami aja enggak? Bagaimana cara jadi suami? Ya nikah dulu. Langkah satu nikah. Nikah itu kan menghalalkan yang haram jadi halal. Nah, di situ maka statusnya pasangannya jadi istri, ya, yang satu lagi jadi suami. Nah, maka di situ boleh tuh melakukan satu hal-hal yang memang ya menjadi boleh, di antaranya jima. Nah, melalui pintu jima yang halal kemudian apa? Punya keturunan. Jelas bapaknya. Kenapa disebut dengan bapak? Sebab dia jadi suami dari ibunya anak itu. Nah, kalau nggak begitu gimana? Ya bagaimana mungkin jadi bapak ujug-ujug, jadi suami aja enggak? Bagaimana jadi suami? Ya nikah juga tidak. Itulah yang zina namanya Pak. Maka zina itu nasabnya tidak bisa kepada suami yang melakukan atau tadi. Sebab tidak ada ikatan nikah begitu. Nah, ini hati-hati.
Nah, maka di sini apa? Salah satu manfaat nikah itu adalah hifdzun nasal wa tabriq ma yudirru au yadurru habsuhu. Ya. Sehingga dengan apa namanya? Dengan adanya penjagaan melalui hifdzun nasal ini, ya, kemudian ini Abah akan melepaskan satu belenggu-belenggu ikatan-ikatan yang sesungguhnya itu adalah membuat sulit. Dan sekalian, kalau ada aturan tidak boleh menikah itu sebetulnya sesuatu yang menyulitkan. Ya, maaf, kalau misalnya di agama lain ada seorang ahli agama itu nggak boleh menikah, itu melawan fitrah manusia. Ya, itu. Maka bisa jadi kalau toh misalnya dia bukan tidak nikahnya. Ya, bisa jadi untuk kebutuhan, ya, kebutuhan biologisnya dia salurkan, tapi nggak nikah. Nah, ini yang bahaya. Dan itu adalah membebani sebetulnya. Siapapun manusia yang normal pasti dia, ya, akan dan mau menikah. Maka dengan adanya syariat nikah itu adalah sesuai dengan fitrah manusia yang itu kalau tidak ditunaikan akan membuat beban bagi siapa saja. Nah, begitu. Kemudian wastifa al-ladzah wa tamattu'. Dan memang di dalam nikah itu jima itu ada kelezatan. Ya, lezat begitu ya. At-tamattu, bisa senang-senang gitu. Ya. Orang kalau sudah senang-senang dengan lawan jenis, ya, dengan pasangannya sudah lupa kan segala-galanya. Oh, gitu ya. Apalagi yang mabuk cinta, mabuk asmara, nikah ya sudah begitu. Ya. Bisa jadi kadang-kadang anak kita yang puluhan tahun ya dididik oleh orang tuanya kalah sama pasangannya. Itu kan? Nah, itu. Nah, itu fakta begitu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan kesenangan. Nah, dengan demikian maka, ya, kata Imam Al-Ghazali, wa qad afadha al-Imam Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, ya. Beliau mengatakan bahwa di antara, ya, fawaid nikah wa afat, di antara apa? Manfaat dan ancaman nikah itu ada 5 kata Imam Ghazali. 1, al-walad. Dengan menikah itu nanti kita akan punya anak, akan punya keturunan. Kemudian juga manfaatnya wa kasratus syahwah. Itu akan memecahkan, ya, memecahkan ketegangan, belenggu hawa nafsu. Ya, syahwat itu kan sebetulnya begitu. Ya Pak ya, kayak makan lapar banget, puasa ya Pak ya. Sepanjang siang kita nahan, pas buka gimana Pak? Kenyang sudah aja ya. Sama, menikah itu begitu Pak. Gitu. Kalau sudah tertunaikan ya selesai. Gitu. Itu fitrah begitu. Kayak makan begitu. Ya kan? Apa obatnya lapar? Ya makan. Nggak ada lagi. Maka syariatnya nikah pun begitu. Ya kan? Nah, gitu. Nah, kemudian juga watadbirul manzil. Bagaimana dengan nikah nanti dia punya tanggung jawab untuk memanage rumahnya. Seorang suami nanti punya kewajiban nafkah, punya kewajiban ngasih tempat tinggal, punya kewajiban ngasih pakaian, punya kewajiban untuk mendidik, gitu Pak. Maka kalau enggak nikah itu sebetulnya ya uangnya habis nggak jelas gitu. Dipakai apa, untuk apa nggak jelas. Ya, maka kalau istilah Sunda teu aya bujang nu beunghar, nggak ada bujangan yang kaya. Gitu ya. Nggak jelas begitu ya. Nah, maka di sini ada manfaat tadbirul manzil. Jadi dengan menikah itu nanti dia punya tanggung jawab memanage. Ya. Kemudian wa kasratul asyirah, ya. Dia punya banyak tetangga, saudara, asyirah, kerabat. Ya Pak ya, yang asalnya tidak kenal, jadi kenal dengan sepupu, keponakan, paman, bibi, uaknya dari pihak istri, kemudian jadi banyak asyirah. Nanti kita pun juga punya anak, punya cucu, itu namanya asyirah. Itu Pak ya. Kemudian wa mujahadah, ya. Dengan menikah adalah mujahadatun nafsi bil qiyam. Orang yang menikah itu nanti dia akan sungguh-sungguh Pak. Nah, sungguh-sungguh ada tanggung jawab. Bagaimana dia mesti bangun pagi, bagaimana dia mesti ya memanage bisnisnya. Kalau pedagang juga meramu, meracik dagangannya supaya laku dan bagaimana begitu ya.
Nah, ini semua itu adalah motivasi manfaat dengan ya berlangsungnya nikah. Baik Bapak sekalian, kita akan lihat satu-satu Pak ya. Apa yang 5 hal tadi di antara faidah yang disampaikan oleh Al-Imamul Ghazali ya. Bapak sekalian, al-faidah al-ula di sini adalah al-waladu. Di antara manfaat bagaimana membangun tali ikatan rumah tangga melalui aqdun nikah itu adalah al-waladu, anak Pak. Insyaallah ya Pak ya. Wa huwa al-aslu. Ini yang menjadi pokok utama kenapa sih kita mau nikah, sebetulnya anak. Ya. Maka anak itu menjadi manfaat yang prinsip dari tujuan nikah. Maka di sini wahwal aslu. Jadi anak itu menjadi obsesi siapapun manusia, siapapun pasangannya untuk ingin memiliki keturunan. Maka di sini dikatakan wahwal aslu walahu wad'un nikah. Ya. Kenapa wal maqsudu ibqa'un nasali wa alla yakhluwa al alam an jinsil insan. Wa innama syahwat khuliqat ba'ithah mustahassah. Jadi Bapak sekalian di sini dikatakan bahwa dengan ya motif nikah itu untuk memiliki anak, maka inilah yang disebut dengan tujuan utama menetapkan an-nasl, keturunan. Nasal itu keturunan. Ya. Sehingga apa? Sehingga alam dunia ini enggak kosong, Pak. Itu. Coba bayangkan, Pak, kalau mandul semuanya. Sudah selesai. Ya. Ini kan bumi ini ramai ini ya. Dulu mungkin 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun ke belakang ini kan sawah di sini. Akhirnya ada perumahan ya Pak ya. Oh, nanti punya anak, punya cucu, punya cicit, perumahan lagi. Ini Pak, perumahan di mana-mana Pak. Bapak kalau sepanjang ke Jalan Cikopak, itu setahu saya dulu itu Jalan Cikopak itu Pak. Wah, gitu. Tempatnya kebo, Pak. Tempatnya kebo. Ya, kalau Jalan Cikopak itu pasti Pak, banyak tai kebo di sana. Banyak tai munding. Hari ini ke Cikopak Pak, akses untuk jalan kemana? Ke BIC. Perumahan semua. Ya, coba hitung Pak, berapa perumahan di sana? Nah, itu kenapa? Berarti kenapa? Ada apa namanya generasi atau ada keturunan begitu. Ya, reproduksi gitu bahasanya. Nah, maka di sini supaya apa? Supaya alam dunia ini tidak keeng ti iseun gitu Pak. Abayang ya Pak ya? Rumah tangga puluhan tahun dengan duaan gitu kan. Segede apapun ya nggak nyaman begitu. Nah, jadi senang begitu. Kemudian begitupun juga ya, memang yang namanya manusia dia punya syahwat, ya syahwat itu punya kecenderungan apa? Senang dengan lawan jenis. Maka salah satu untuk melampiaskan itu dengan menikah. Itu begitu Pak. Dari mulai menikah, nanti punya anak dan seterusnya ya. Nah, ini Bapak sekalian ya. Nah, kemudian ya, dengan menikah itu nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya supaya punya keturunan, yang keturunan itu juga merupakan salah satu tujuan menikah, dan juga untuk tetap amal solehnya itu dilanjutkan, bukan hanya oleh kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi yang dimintakan oleh kita kepada Allah, ya Allah, datangkanlah pasangan kepada kita. Pasangan itu. Sudah pasangan apa? Keturunan. Nah, ini Bapak sekalian ya. Nah, kemudian maka di sini apa? Di sini ada beberapa aspek manfaat begitu ya, melalui tali ikatan nikah, yang nikah itu nanti akan melahirkan anak. Kenapa? Di sini dikatakan muwafaqatu mahabbatullahi fi tahsilil walad li ibqa'i jinsil insan. Jadi satu-satunya media yang paling ya, yang disahkan oleh agama, yang sesuai bahkan mendapatkan pahala itu adalah menikah, dan dengan menikah itu nanti pahala kebaikannya akan banyak. Gitu Pak ya. Jadi kalau kita sholat saat ini, maka sholat itu kebaikannya untuk kita, pahalanya untuk kita. Tapi kalau kita mendidik anak kita, itu pahalanya akan panjang Pak.
Maka kan diantara apa amal ibni Adam itu yang tidak akan putus apa doanya anak yang soleh itu. Nah maka dalam Islam menikah itu disyariatkan Pak, bukan dicegah itu. Apalagi halangi, apalagi nggak boleh, maka melawan fitrah begitu nikah itu Pak ya. Dan nikah ini Pak syariat yang sebetulnya nggak usah mahal-mahal Pak itu. Ini saat ini kadang-kadang masih yang jomblo-jomblo gitu ya. Aneh Pak, anak-anak muda ini hari ini kadang-kadang lebih berani ya dia maksiat dibanding ibadah, betul nggak? Kalau maksiat, waduh sama setan tuh 4 kali lipat tuh beraninya tuh ya. Ngajak pasangannya, ngebonceng pasangannya, ngejajanin Pak, seakan-akan hebat, punya gaji juga, wah habis begitu. Tapi diajak nikah nggak mau. Masya Allah kan. Dengan dalih kenalan dulu, pacaran dulu, nggak ada. Itu justru semakin mendekatkan itu kan setan itu Pak lewat situ, lewat komunikasi, lewat ketemuan, lewat janjian, ya kan? Kemudian lewat yang lainnya, ya maka semakin mendekati zina yang kayak begitu. Nah maka di sini ya nikah itu masya Allah syariat yang halal ya, kemudian juga sunnah Nabi, kemudian bisa mendatangkan pahala, kemudian bisa melanggengkan amal soleh itu Pak, melanggengkan amal soleh, masya Allah Pak ya. Itu maka mendidik anak itu tidak bisa main-main, sebab nanti dengan anak itulah bagaimana kebaikan kita akan dilanjutkan. Nah begitu Pak ya. Jadi ini dikatakan muwafaqatu mahabbatullahi fi tahsilil walad li ibqa'i jinsil insan. Satu-satunya media yang paling Allah cintai untuk melanjutkan estafeta generasi ya, reproduksi itu dengan menikah. Dan ini Allah cintai, senang. Ya. Allah senang gitu ya. Nah, inilah sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, tadi kata Nabi apa? An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah ya sunnahku. Siapa yang membenci nikah ya maka bukan golonganku kata Nabi. Falaisa minni. Kemudian yang kedua ya, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan tentang bagaimana syariat nikah itu menjadi upaya untuk mendatangkan kecintaan Rasulnya gitu Pak. Kalau tadi mendatangkan kecintaan Allah supaya nanti bisa mendapatkan keturunan yang sah dan Allah senang gitu. Dan sebaliknya kalau tidak sah Allah benci. Maka sanksinya Pak, kenapa sanksi zina itu sangat apa? Tegas Pak. Logikanya begini Pak, dikasih syariat yang mudah, yang sesuai dengan hawa nafsu, ya kenapa masih zina? Insyaallah ya. Nah gitu Pak ya. Minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kan di media dipiralkan dengan oknum ya Pak ya. Katanya ada oknum ustaz, oknum pimpinan pesantren, oknum Pak. Kalau oknum mah jangan dianggap lah ya. Namanya oknum. Kenapa harus jadi gaduh dengan oknum? Nanti akan diinspeksi semua pesan. Loh namanya oknum, udah aja tutup oknum mah. Kenapa sih jadi ramai, jadi awas, jadi ada kekhawatiran anaknya masuk pondok? Loh kenapa jadi ke situ? Itu kan jaka sembung bawa golok itu namanya. Namanya oknum. Ya Pak ya? Itu kan manusia itu ya ada saja yang salah, tapi jangan digebyah uyah cek Sundan. Bisa kompet daun kan berarti selama ini pesantren waduh. Ya. Nah, itu kan. Itu ya. Kelompok-kelompok yang enggak senang dengan Islam ada celah tuh, Pak. Oh, untuk apa? Memblacklist, mengkambing hitamkan pesantren. Masya Allah, Pak. Ya, kami yang setiap saat mendidik anak-anak di pondok itu, Pak. Ya, nih. Banyak memang yang janggal, Pak. Sedikit nih saya menyimpang sebelum ke sana. Enggak boleh, Pak.
yang namanya ustadz laki-laki, kemudian santrinya perempuan, semua itu udah nggak boleh. Itu ya, nggak ada yang lain. Di kita itu ada Pak kode etiknya. Contoh nih, ngajar yang santriawati itu dia harus sudah nikah. Tuh. Ya. Kemudian juga kita pisah pakai hijab. Itu adab-adabnya begitu, ya. Kemudian juga nggak boleh musafahah, Pak. Ya, di pesantren kami itu nggak ada gitu. Ya, yang namanya akhwat sudah saja cukup, ya. Bukan tidak berarti nggak boleh. Ya, santriawati ya begini saja begitu. Dan saya juga laki-laki, Pak. Setan itu bahaya begitu. Iya kan? Nah, itu sudah selesai saja begitu. Nah, itu kan hal-hal yang mesti kita apa? Hindari. Nah, ini Pak. Nah, maka yang kedua ini, dengan menikah itu kembali kepada bagaimana menikah itu bisa mendatangkan mahabbah, kecintaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Tazawwaju al-wadudu al-walud, ya. Tazawwaju al-wadud al-waluda fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Oh, ya. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian cintai dan wanita-wanita yang subur, Pak. Ya, al-wadud al-walud gitu. Wanita yang subur, Pak. Lihat ibunya, lihat keturunannya, gitu, Pak. Cara melihatnya. Ya, wanita-wanita yang subur, Pak. Rahimnya bagus. Kata Nabi, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ya. Kata Nabi, fa inni mukatsirun. Aku pun menjadi katsara yukatsiru, ya, senang ketika umatku itu banyak nanti pada hari kiamat. Nah gitu. Nah ini Bapak sekalian. Jadi yang kedua, salah satu manfaat menikah itu mendatangkan kecintaan siapa, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian juga ya, yang ketiganya adalah dengan menikah itu kita apa? Talabut tabarruk bidu'ail walad as-salih ba'dahu. Ya, kita memohon, meminta supaya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan melalui siapa? Doanya anak-anak gitu, Pak. Kan doa anak kepada siapa? Orang tua kan tadi. Ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya, itu kan doa anak. Meminta supaya Allah senantiasa menyayangi kepada kedua orang tuanya, begitu. Nah, ini jelas sekali ya, jelas sekali dalam ayatnya. Kemudian juga yang keempat ya, bahwa ayyamutal walad qablahu fayakunahu syafi'an. Jika nanti misalnya anak itu meninggal lebih dulu dibanding siapa? Ayahnya, maka itu menjadi penolong nanti, investasi. Oh, Pak. Ya. Kalau misalnya kita meninggal duluan, anak apa? Investasi mendoakan amal solehnya. Tapi kalau anaknya duluan, tabungan. Tabungan, Pak. Jadi kalau ada anak yang meninggal diambil sama Allah masih kecil, ya itu tabungan. Ya, oh, tabungan kita, Pak. Asalkan kita ikhlas dan ridho. Ya, bahkan dikatakan, ya, nanti Pak, innal maulud yuqalu ya udkhul al jannah. Ya, sampai-sampai nanti anak-anak yang meninggal yang dilakukan itu apa? Ya, mengatakan udkhul, wahai ayahku, masuklah ke dalam surga. Ya, fayaqifu ala babil jannah. Mereka sudah menunggu di depan pintu-pintu surga. Oh, ya. Menunggu ayahnya, menunggu ibunya, ya. Fayadillu ya muhbantian ay mumtalian ghaizan wa ghadban yaqul, ya. Ya, nah sama-sama la adkhul aljannah illa abawaya ma'i. Kata anak, kenapa kamu belum masuk? Nanti saya nunggu ayahku dulu, katanya begitu. Aku ingin sama-sama masuk bersama kedua orang tuaku. Fayaqulu udkhulu ya abawahi ma'hul jannah. Kemudian ya mereka masuk dengan kedua orang tuanya ke dalam surga. Tuh gitu, Pak. Anak yang bersih, yang suci, yang meninggalkan kita duluan nanti akan menunggu, Pak, di depan pintu surga.
Masya Allah ya. Nah, ini Bapak sekalian ya, beberapa hal ya yang penting, yang apa namanya, yang mesti kita perhatikan. Kemudian faidah yang kedua, Bapak-bapak sekalian, menikah itu at-tahassun minasyaiton. Melalui pintu tali pernikahan kita akan terjaga. At-tahassun minasyaiton, terjaga dari godaan-godaan setan. Ya. Bahkan juga di sini wadaqu gawailus syahawat, ya, wa ghaddul basar wa hifdzul faraj. Menikah itu sebetulnya Pak, kita bisa menahan, menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menikah tapi masih keneh maceh cek Sundana, itu ada yang salah. Itu harusnya dengan menikah punya tanggung jawab, punya kewajiban, itu sudah. Itu paling tidak itu dia bisa terjaga pandangannya. Maka orang yang sudah menikah itu jaga matanya, nggak boleh jelalatan. Ya kan, biasanya kan awal-awal selingkuh itu kan dari mata. Mata yang tidak dijaga, sikap yang tidak dijaga. Dan yang namanya setan mah ada aja Pak, ada di mana-mana, betul kan? Kita nggak bisa juga nutup, nggak ketemu sama lawan jenis, nggak bisa. Ya coba kan hati kita harus dijaga, kan mata dan hati itu nyambung tuh. Kayak ketika misalnya ya ada hal-hal yang nggak pantas, nggak layak, ya jangan dilihat. Apalagi dipancing, apalagi dikasih peluang, gitu ya. Apalagi sampai komunikasi, apalagi sampai janjian, ya kayak gitu Pak. Oh, ya bercanda awalnya main, ya kan? Nah, itu. Iya Pak, gitu. Nggak ada Pak, ya, sama lawan jenis itu nggak ada istilah main, apalagi teman, nggak ada. Ya, dalam Islam itu yang namanya lawan jenis itu tidak bisa disebut dengan teman. Seteman-temannya lawan jenis ya bukan teman gitu. Ya, apalagi temannya tapi mesra gitu ya. Temannya ketemu gede gitu. Ah, ini kakak saya gitu. Apalagi anggap kakak, nggak ada hubungan nasab kok dianggap kakak. Nggak ada begitu, ya. Itu Pak. Ya, ini hati-hati. Maka Bapak yang interaksi dengan siapapun itu setan akan senantiasa menggoda. Ya. Maka an-nazratu sahmun masmumun. Ya, jadi apa Pak? Pandangan mata itu bagaikan busur panah Pak. Tatapannya itu bagaikan busur panah Pak, cepat Pak. Oh. Kan lagunya kan tatap matamu bagaikan busur panah begitu. Lagu Dewa itu kan begitu. Cepat begitu ya. Nah, ini hati-hati. Maka harus astagfirullah. Begitu Pak ya. Nah, itu. Maka manfaat yang ketiga at-tahassun minasyaiton, ya. Kemudian wa ghaddul basar wa hifdzul faraj, ya. Kemudian Bapak sekalian yang selanjutnya adalah ya ats-tsalisah tarwihun nafsi wa inasiha bil mujalasah wan nazar wal mula'abah wa irahatan lil qalbi. Melalui pintu menikah itu ini apa Pak? Membuat ketenangan jiwa. Ketenangan, ya Pak ya? Tarwih an-nafs. Ya, kemudian juga nanti kita bisa mula'abah, ya, bercumbu, bermain, ya, sama istri, sama anak, gitu Pak. Jadi harus betah Pak di rumah itu Pak. Jangan kayak kuburan Pak di rumah teh. Tepanannya tuh ngobrol gitu ya masing-masing, leos itu Pak. Jangan Pak gitu. Itu istri kita dianggap siapa, geus bosen. Aduh, hati-hati itu. Ya. Jadi Pak, rumah itu segala-galanya. Kalau kita capek ada masalah, pulang di rumah Pak, gitu. Makan di rumah Pak, itu yang bagus itu. Ya, itu. Jadi kalau ada masalah apa, itu Pak ya. Jadi jangan sampai kita itu tadi Pak jauh dengan rumah. Bahkan nggak betah di mana? Di rumah. Betahnya di mana? Di kantor ada asisten. Aduh, bahaya itu.
Itu Pak ya. Jadi menikah itu harus bisa tadi membuat ketenangan, kesejukan gitu ya. Itu. Bahkan apa? Wa irahatan lil qalbi, tempat istirahatnya hati itu. Ya, pasangan hidup kita itu. Tempat istirahatnya hati, kemudian tempat taqwiyatan lahu alal ibadah, untuk sebagai penguat dalam ibadah. Oh. Ya Pak ya, tahajud sama-sama, Pak. Bangun sama-sama kayak panganten lah gitu Pak. Panganten sok jaim kayaknya apanya? Itu kan. Kalau panganten dibangunin, akhirnya berapa dihudangkeun, nah gitu kan. Jangan sampai begitu. Takwiyatan, bahkan kalau bisa ke masjid sama-sama gitu Pak. Gitu Pak, kayak aduh Masya Allah ya, bulan puasa tuh kadang ngabring ya Pak ya, suami dan istrinya gitu Pak. Ke masjid tuh gitu Pak, jangan ke situ bulat aja Pak, sama-sama tuh ke masjid, boleh silahkan. Ke pengajian begitu. Itu takwiyatan lahu alal ibadah Pak, dinikmati Pak. Tuh ya. Nah ini Bapak sekalian ya. Nah kemudian Bapak sekalian ini ya, sekaligus ini apa bahaya ancaman nikah ini Pak. Ini yang mesti kita waspadai Pak. Ya. Yang pertama Pak, ancaman bagi yang sudah menikah itu al-ajzu an talabil halal, malas mencari rezeki yang halal. Nah itu Pak, hati-hati Pak. Hayangna rumah apa? Lawannya halal apa? Hayang lu simpel ya Pak nya. Ente capek tapi gede untungna. Nah itu hati-hati Pak. Hah? Jampe hayang cepat Kak. Kayak nah itu penyakit, hati-hati. Jadi bahaya yang akan menerpa kepada pasangan yang sudah menikah itu apa? Al-ajzu an talabil halal. Jadi dia merasa malas kalau mencari rezeki yang halal, inginnya bim salabim, cepat dan mudah gitu. Ya, nah ini hati-hati. Ya, itu bahayanya. Ya, jadi ingin menafkahi tapi tidak mau capek, ingin ngasih uang belanja tapi dia tidak mau capek, gitu. Kemudian yang kedua, ancaman bahaya bagi pasangan berumah tangga itu, bapak-bapak sekalian, al-qusuru anil qiyam bihaqqihinna. Menganggap enteng, menganggap sepele ya dalam apa? Memberikan kewajiban suami kepada siapa? Kepada istri dan anak-anaknya. Tuh, sudah mulai nganggap enteng, nganggap sepele. Tuh, ya. Al-qusur, ya. Anil qiyam. Itu, ya. Jadi misalnya apa? Udahlah. Melihat anak misalnya, mohon maaf ya Pak ya, mainnya tidak jelas, diantel. Misalnya punya anak gadis, ada yang datang, udahlah cuekin aja lah, nggak usah nanti juga, gitu. Nggak ada kepedulian, ya Pak ya. Termasuk kepada istri Pak misalnya, gitu ya. Kita harus peduli Pak, jangan anggap enteng. Ya itu kalau kita punya uang ya, suruh berdandan kayak Pak, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah ini al-qusur anil qiyam bihaqqihinna, belikan bajunya yang bagus begitu Pak. Kemudian wasabru ala ahlakihinna, ya. Sobru di sini maksudnya dia, ya, tidak peduli Pak dengan akhlaknya. Awas Pak, ini penyakit nih. Contoh misalnya Pak, ya, suami istri, suami lihat istrinya, ya, asal-asalan dalam melaksanakan kewajiban sholat, itu, diantep we gitu. Ya, suami tidak peduli ketika istrinya apa? Tadi misalnya gaul dengan siapa. Suami nggak peduli ketika misalnya dia dibonceng siapa. Kenalannya nggak pernah tahu gitu. Sama siapa saja. Itu Pak. Termasuk pakaiannya misalnya nggak peduli. Nah itu ancaman Pak sebetulnya. Ancaman. Ya. Misalnya pulang malam nggak pernah ditanya, apalagi sampai, nah itu hati-hati. Ya. Kemudian wahtimalul adza minhunna, ya. Begitupun juga ya, hal-hal yang akan membahayakan itu ketika ada hal-hal yang akan menyakitinya. Ya, menyakiti baik eksternal dan lain sebagainya.
Nah, begitu Bapak-bapak sekalian ya, begitu hal-hal yang patut kita waspadai dalam kita menjalani rumah tangga. Jadi ada nilai manfaatnya, begitupun juga ada ancaman ya yang mesti kita jaga. Maka di sini dikatakan, kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dulu. Ya, jadi nggak boleh acuh Pak, kan bayalah geus gede ieu. Nah itu suka ada ucapan begitu. Kan bayalah geus dewasa ieu rek ulin jeung saha ke, dibonceng ku saha ke, rek balik peuting, balik isuk teu naon geus gede ieu, nggak boleh itu. Ya. Seorang ayah itu Pak, ayah nih, kalau anaknya nih sudah mulai, misalnya nih Pak, anak yang 12 tahun sudah mulai Pak, misalnya kemana-mana hayang ngenteng wae, nah itu sudah harus punya kepekaan kita. Kalau sudah yang biasanya enggak wangi, tiba-tiba pakai wangi-wangian, nah kita harus peka. Gitu ya. Maka harus apa? Dijelaskan tentang siapa lawan jenis, bagaimana hukumnya, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Ya, kemudian bagaimana sikap ketika seorang wanita itu ketemu dengan laki-laki gitu ya. Nah, itu Pak. Jadi ini mulai dipahamkan. Nah, itu tugas siapa? Ya bapaknya. Harus mulai dijelaskan. Jadi tidak boleh al-qusur dan as-sabru gitu ya. Merasa acuh, kemudian juga tidak peduli, alias juga nggak apa-apalah gitu ya. Nanti juga dia tahu sendiri. Nah, itu Bapak-bapak Ibu sekalian terkait dengan pembahasan pada malam hari ini. Jadi pada intinya di sana ada manfaat ya, dan di sana juga ada ya ancaman ya, termasuk ancaman-ancaman yang lainnya itu tadi Pak ya, dengan menikah itu lupa kepada Allah, itu ancaman Pak ya, itu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwal lakum fahdharuhum. Hati-hati kata Allah ya. Ada yang lebih mencintai anaknya, istrinya, usahanya, jadi sibuk Pak ya. Asalnya rajin nggak masih ada bujangan, gus nikah jadi sibuk ya. Ada yang begitu Pak, jadi sibuk ingin dipandang hebat oleh istrinya, selalu ingin ya memuaskan apa yang kata istrinya ya. Nah ini penting Pak. Jadi menikah itu bukan menjadikan kita jauh kepada Allah, tapi semakin dekat dengan Allah. Dan hati-hati, ancaman-ancaman istri, ancaman anak, harta itu bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bisa mendapatkan kebaikan ya Pak ya, ilmu bagi kita semua. Terima kasih Bapak sekalian ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain ya. Kita tuh baca hamdalah dan doa kapan majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.